Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neli Wahyuni, NIM 2041050200092. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Pertama-tama yang kita bahas adalah definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai falah berdasarkan pada syariat Islam. Yang kedua adalah perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad, sedangkan kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Begitupun dengan sosialis, sama seperti kapitalis, itu sumbernya dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua adalah kompetisi. Dalam ekonomi Islam, kompetisi dikontrol oleh syariat Islam, sedangkan kapitalis, usahanya itu bebas sehingga melahirkan monopoli. Tetapi untuk sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan karena semua ini diatur oleh pemerintah. Yang ketiga adalah berdasarkan pengakuan kepemilikan. Untuk ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan baik individu maupun umum itu nisbi, maksudnya adalah semua itu milik Allah. Dan untuk kapitalis, pengakuan kepemilikan individu itu secara bebas. Tetapi dalam sosialis, kepemilikan individu itu tidak ada. Semua alat produksi itu milik umum. Materi selanjutnya adalah sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang tertinggi. Segala sesuatu yang bernafaskan Islam pasti berlandaskan Al-Quran. Begitu juga dengan ekonomi Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis. Hadis merupakan suatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan maupun perbuatan. Ekonomi Islam menggunakan hadis untuk menyempurnakan penjelasan dari Al-Quran. Yang ketiga, ijma'. Ijma' merupakan pendapat atau fatwa-fatwa dari para ulama yang telah disepakati bersama, dan tentunya tetap berlandaskan kepada Al-Quran. Yang terakhir adalah Qiyas. Qiyas yakni menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran maupun hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Materi keempat adalah dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, At-Tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, As-Siddiq atau kejujuran dan amanah atau tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, Al-Adl atau keadilan. Yang kelima, At-Tawazun atau keseimbangan. Yang keenam, At-Ta'awun, tolong-menolong. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam harus bebas dari mahrib. Apa itu mahrib? Mahrib adalah singkatan dari maisir atau judi, gharar atau menipu, dan riba. Selanjutnya adalah karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terkait dengan karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta merupakan kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir adalah zakat. Demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi konsep dasar ekonomi Islam. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.